coaching, coach, ya kan? Nah, apa sih bedaannya mentoring sama coaching? Kalau mentoring menguji kemampuan, kayak Endang nih. Dan kamu kalau kerja untuk mencapai target bagaimana? A, B, C, begini dan harusnya lu mencapai targetnya harus melakukan ini, itu mentoring. Tapi nge-coach, nggak ada masalah, Pak, saya tidak tercapai, Pak, target saya. Kemudian apa yang lo lakukan dan supaya itu tercapai? Kita gali informasi itu dari dan harusnya seperti ini, Pak. Kalau nggak begini, bagaimana kalau begini? Oh, nggak bisa, jadi harus seperti ini. Dan lu mau bangun itu, bagaimana bisa seperti itu? Begitu. Itu bagiannya mentoring sama coaching. Kalau cara merubah kebiasaan Nah, buruk orang Indonesia, itu harus di coach, oh coach, bukan mentoring. bukan mentoring. Kalau kebiasaan misalkan nih, saya mau malas bangun pagi. Kenapa? Tanya dulu. Kenapa kamu malas bangun pagi? Karena gini, Pak. Nah, supaya lo bisa bangun pagi, enaknya bagaimana? Kembaliin lagi ke dia. Oh gitu, iya. Bukan dari kita, Bun. Bukan dari kita. Kalau dari kita itu namanya mentoring. Bukan kalau coaching. Coach, jadi tahapan orang yang sudah nggak bisa di mentoring harus di coach. Gitu, di coach, ya kan? Supaya kita menggali permasalahan yang ada di dia, kita kembalikan kepada dia untuk berpikir, cari solusinya bagaimana. Kita hanya menambahkan mimik apa yang harus dibantu. Misalnya, bisa males. Nah, kalau lu males bangun pagi, jangan tidur, jangan malam. Karena normalnya manusia itu tidurnya sekian jam. Supaya lu sehat, maka lu harus banyak istirahat. Jam segini harus bangun, sehingga kondisi lu bagus gitu. Jadi kita kasih solusi. Dia ngeluh, dia pikir sendiri apa penyebabnya, itu yang kita gali. Itu dah. Iya kan kita tuh ya Indonesia khususnya yang menjadi kendalanya terkait dengan mental dan kebiasaan, kebiasaan yang melekat gitu ya. Mindset ya. Mindset yang harus dirubah, mindset. Ya. Berarti yang harus dirubah dari apa ya, anak-anak lah, orang-orang Indonesia lah gitu. Growth? Growth sama fix ya. Iya. Kalau orang growth itu kan orang yang suka tantangan, suka kritikan. Nah, itu yang harus dibangun. Kalau fix itu kadang-kadang nyerah, mulai putus asa, nggak mau diskusi itu kan. Tapi kalau growth itu punya mental yang kuat gitu. Nah, itu kita harus punya nilai growth. Ngebangun nilai growth itu ya harus punya visi yang sama. Sekarang gini, kita bangun visi misi. Bacain itu visi misinya apa? Iya. Dari visi dan misi kan budaya kerja gitu. Visi misi. Visinya apa? Satu apa-apa. Jangan apal doang. Implementasi dari kata redaksi. Visi itu apa? Visi itu apa sih? Dijelasin dulu. Misi itu apa sih gitu loh. Itu yang harus dibangun oleh kita. Jangan orang punya visi misi hanya sekedar dihafal, diucapkan, tapi tidak diimplementasi dengan suatu perbuatan, sikap, kemampuan. Itu yang perlu dibangun. Gitu. Sebenarnya memang membangun itu harus ada leadership yang kuat. Seorang yang bisa membangun leadership adalah yang bisa mengkolaborasi, mensinergikan dari seluruh komponen yang ada dan saling tidak menyalahkan. Dan saling tidak menyalahkan. Iya, dan merasa kebersamaan yang dimiliki sekarang nih. Kita yuk, maksudnya bisa nggak kita membangun sama-sama tim kita ini bagaimana? Sebenarnya misalnya punya yayasan, punya tim guru, ya. Bagaimana visi misi ini bisa dibangun secara kebersamaan. Misalnya lu pengen apa sebenarnya dengan keinginan. Jadi jangan dengan bentuk hari boleh. Misalkan gini, bikin suatu masukan yang solutif ya untuk di tahun 2024 apa menurut lu. Yang nggak suka di tahun yang kemarin lu apa? Yang lu suka tuh apa? Itu menggunakan pendapat. Jadi gue yang 2024 yang harus gue bangun sebagai seorang karyawan harus begini karyawan nanti tantangannya. Yang gue nggak suka di 2003, di 2004 nih gue yang suka, 2003 yang gue sukain. Gitu.
leadership yang harus dibangun kalau menjadi seorang tim yang baik tuh leadership. Saya aja punya kesan pendidikan leadership tuh memang satu, ya seorang leadership tuh ya harus mendengarkan pendapat dulu, jangan ego gitu kan, mau menang sendiri, menguasai bahan diskusinya. Kita minta pendapat satu-satu. Tahu pendapatnya apa, fokus pada masalah yang ini nih, apa nih pendapatnya, baru kita rangkum gitu. Iya gitu. Pesan pesan-pesan buat anak-anak Indonesia sekarang, generasi muda, mungkin Kak Ya, Osman. kalau nih ya, saya mendapatkan workshop waktu itu ya. Workshop itu begini, anak-anak muda itu sekarang bekerja itu jangan sifatnya yang rutinitas di zaman generasi Z ini. Jangan sifatnya rutin, misalkan nih contoh ya, tukang batu ya, ngebelah batu terus tiap hari, karena pekerjaan ini akan digeser oleh mesin. Membelah batu itu dang ya kan, tapi bergeser. Manusia itu jangan membelah batunya, tapi mengoperatorkan mesin pembelah batunya. Bas, entar kalau belah batunya itu mesinnya rusak, bagaimana memperbaikinya. Terus mesin ini kalau cepet harus seperti apa, begitu. Yang sifatnya kerja rutinitas, mindsetnya dirubah, itu akan digantikan oleh mesin, ya kan? Itu mindsetnya. Tapi pekerjaan kita adalah, ya pertama adalah menganalisis, memverifikasi, memonitoring. Itu pekerjaan yang kita pakai akal, yang nggak bisa memakai robot. Dan tuh harusnya yayasan itu dijadikan suatu bahan pengajaran yang berevolusi. Yang tadinya kan rata-rata begini ya, anak-anak nih, kamu nanti jadi karyawan ya, nanti jadi pegawai, itu rata-rata ngelamar kerja sini enggak. Harusnya kalau kamu mau jadi karyawan di mana? Saya mungkin jadi kerja di BUMN. Cara kerja kamu bagaimana? Itu. Jadi jangan standar begini aja, enggak. Harus sekarang kreatif, inovatif, solutif. Itu 3. Kerja itu sekarang bekerja kayak belajar kayak solutif. Nah sekarang contoh, tadinya zamannya saya ada papan bor, ada tulis menulis, sekarang dikecilin jadi kayak whiteboard lah. Kita sekarang belajar untuk cerdik, memikirkan. Misalkan ini belajarnya misalkan apa sih yang mau dipelajari di SMK, misalkan perilaku. Nggak usah nulis, sekarang kita kasih contoh-contoh terkait yang perilaku bagus, ngambil di film, ngambil di animasi, buat konten-konten yang begitu. Kalau untuk meningkatkan motivasi si ini murid itu menjadi belajar dengan baik, ilmu dengan baik, seperti itu. Nanti tinggal di papannya tulis sedikit aja. Kalau kita kan tidak menghafal, menulis di papan bor. Besok PR ya, hafalin. Gitu. Iya. Ya kan? Bawa PR, ditulis, kerjain. Tapi bagaimana dia cara mengerjakannya? Kalau menceritakan cara mengerjakan, jawab pekerjaan ini bagaimana? Atau PR ini pekerjaan seperti apa? Harus begitu. Jadi gunakan akal pikiran semaksimal mungkin untuk dia berkreasi, berpikir cara ngerjain tugas itu bagaimana. Lu asli bisa nilainya jadi 9. Bukan cara lu ngerjain kan dia bisa nyontek di mana-mana segala macam. Gitu kan. Sekarang harus kayak gitu. Sehingga bentukan jadinya sekarang nih, anak-anak SMK ya, dan harus terima industri usaha masuk. Misalkan SMK, kamu jadi kasir ya, datangkan tenaga ahli kasir misalkan dari perusahaan-perusahaan mana yang terkait dengan kasir, misalnya Indomaret, perbankan, ya kan, yang jago ngitung duit, jago proses, ya kan. Itu aja. Kalau kita cuma belajar teorinya doang, tidak menerima industri usaha, ya kita praktiknya gimana? Teori doang. Ya misalkan di guru, nanti kalau jadi kasir kamu harus kayak gini, nggak real, hanya teori. Tapi ketika didatangkan seorang karyawan dari perusahaan-perusahaan
selamat pagi, ya kan? Salam sapa salam. Ya, senyum sapa salam. Itu dipraktekkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang di perusahaan kami, gitu kan? Bisa saya bantu? Ya ini saya mau beli ini atau Pak ini tolong hitung uang saya. Nah, itu. Jadi kan terus mengenal sistem proses. Ada misalnya edisi, ada mesin kasir itu. Nah itu yang perlu diperlukan, bukan belajar Teori, seperti hayalan doang. iya iya. Cuman mengangan-angan. Gitu.